rasakan itu pada tenggorokan. Tenggorokan saya waktu itu terasa agak gatal, radang, tetapi juga ada kesat-kesat seperti saya termakan rambut gitu. Itu sebetulnya udah agak lama. Sudah rapid beberapa kali, sudah swab beberapa kali, tetapi rapidnya non-reaktif, swabnya negatif. Tapi ini tetap ada apa di situ gitu, gangguan. Nah, pada hari itu saya rapid di Safira. Rapid Safira karena adanya isu beberapa kawan yang sudah mulai ada kena gitu ya. Tidak perlu saya sebut namanya. Ada kawan satu orang yang sudah kena. Jadi kita merasa pernah ada interaksi. Saya langsung rapid dan hasilnya non reaktif. Saya pulang, mampir di toko obat, ngambil obat waktu itu udah dipesan. Kebetulan ada hujan gitu. Jadi turun mobil agak berhujan sedikit, masuk mobil kembali hujan pula. Kita langsung pulang ke rumah. Istirahat saya di rumah. Tapi sesudah maghrib itu badan saya kok panas gitu. Terus kepala saya agak sedikit sakit. Nah, saya menghibur diri sebentar, lah inilah pada umur begini kena hujan sedikit, demam, kepala sakit, itu aja yang saya bawain. Tapi kok makin gak enak, apa ya, karena ingat juga kadang-kadang gejala ini gejala itu, ya saya panggil anak, saya minta antar ke rumah sakit. Ya karena saya rutin bulanan berobat di rumah sakit Prima, saya minta antar ke sana. Tapi begitu sampai di jalan Soekarno-Hatta itu, badannya udah enggak, waduh, udah, ini ada ke hospital depan, masuk ya situ. Enggak pergi saya ke Prima, langsung ke hospital. Nah, sampai di hospital, dicek secara apa ini, mau masuk rumah sakit kan, itu di situ suhu saya 39,8. Langsung saya disuruh masuk ICU itu langsung periksa lagi secara manual suhu sama 39,8. Lihat tensi saya sudah 210. Akhirnya saya disuruh observasi di situ, diimpus, dikasih obat tensi, dikasih obat penurun suhu. Sekitar jam 1 malam saya dikasih tahu setelah beberapa kali dicek, ya bapak nggak apa-apa, bisa istirahat di rumah karena tensi udah turun ke 170, suhu udah turun ke 37. Nah, yang penting nanti besok pagi habis sarapan makan obat ini gitu. Oke. Nggak ada dia menyampaikan hal lain. Ya, sampai satu saya dengan anak pulang istirahat di rumah. Kebetulan waktu itu istri saya sama anak pertama sama anak keempat lagi ke Padang. Jadi anak saya cuma 2 orang yang ada di rumah, yang yang kuliah dan yang SMA. Terus jam 3 itu udah badan udah panas, kepala makin sakit. Saya coba bertahan sampai supaya bisa makan obat pagi besok. Tapi begitu bangun pagi, bukan bangun pagi, tidak tidur pagi sekitar jam 6:30, saya langsung WA dokter yang biasa saya ke beliau itu berobat. Pak dokter, tadi malam saya cek suhu saya 39,8, tensi saya 210. Saya mau berobat pagi ini, minta tolong daftarkan langsung supaya saya tidak ngantri. Dokter itu langsung jawab, Bapak nggak usah daftar, langsung sekarang ke ICU, ke UGD. Maka panggil anak, ambil mobil langsung saya ke sana. Sampai di sana dicek ini itu segala macam, sebentar dikontrol itu segala macam, kasih obat, kasih infus. Sekitar jam 1-an siang saya mencret
sebentar nak, saya masih di ruang ICU nih, belum dinyatakan apa juga belum gitu. Di rapid itu di rapid non reaktif. Terus saya terus dikasih obat, dikasih ini di situ, ditingkatkan. Tapi nggak ada begitu banyak mempengaruhi kepada suhu saya. Malah saya mencret gitu. Terus jam 5 lewat gitu, saya di ronsen paru-paru. Sekitar jam setengah 5 itu di ronsen paru-paru. Sekitar jam 5 saya dikasih tahu kalau hasil ronsen Pak, nampaknya bisa gejala mengarah ke situ. Maka Bapak kami sarankan sebentar lagi kita swab dan Bapak disarankan langsung diisolasi. Apa kan? Ya saya datang ke sini memang minta apa yang harus dilakukan oleh dokter, saya tentu ikut gitu. Terus sudah itu saya langsung di swab. Selesai swab, saya langsung diantar ke ruang isolasi di lantai 6, di kamar isolasi. Kemudian setelah saya 2 hari di kamar, saya di swab lagi. Hari yang berikutnya, hasil swab pertama, saya ditelepon oleh dokter. Ya, dokter cukup arif, cukup bijak menyampaikan, Pak Marwan, makan belum? Waduh, pengen makan. Bapak harus banyak makan, harus banyak dijemur dan lain sebagainya. Karena hasil Bapak kemarin negatif nih, ada gitu cara, positif ini gitu. Begitulah dia cara menyampaikan. Terus hari berikutnya saya di swab lagi, swab yang ketiga, dan hasil swab yang kedua keluar positif. Cara sampaikannya juga begitu. Hasil swab yang ketiga keluar positif. Hari berikutnya saya di swab lagi. Nah, kemudian dikasih agak tempo beberapa waktu. Setelah saya makan obat, disuruh makan ini, makan itu, di swab lagi yang keempat. Berapa hari kemudian keluar hasilnya masih positif. Karena waktu itu, kenapa? Saya juga nggak yakin kalau dia segera negatif. Kenapa? Karena tanda-tanda kondisi saya ke arah itu belum ada. Suhu saya fluktuasinya masih tinggi, kadang naik ke 38, kadang-kadang turun ke 37. Ada beberapa kali turun ke 36, tapi sudah tuh naik lagi itu suhu. Jadi fluktuasi itu sangat tinggi. Turun naik suhu saya tuh luar biasa. Begitu juga gula saya. Gula saya itu dapat, alhamdulillah gula bagus Pak, pagi ini 126, jaga begini-begini biar sehat. Nanti kita tahu tiba-tiba sore diperiksa lagi udah 200 lebih gitu. Jadi fluktuasi semuanya itu tinggi sekali, baik tensi, gula, maupun suhu tubuh. Sehingga saya selama 10 hari di sana tuh mencret. Air keluar terus, makan tak ada. Nggak ada saya nafsu makan. Nggak makan, paling syarat untuk makan obat tuh makan sesendok tuh nasi, alhamdulillah saya. Ada teman obat di dalam. Nah, begitu udah hari yang ke-12, hari yang ke-10 mencret saya berhenti. Hari yang ke-12 saya udah pengen makan, udah terasa lapar. Dokter bilang kalau nggak cocok dengan makanan di sini, Bapak pesan aja dari luar supaya Bapak bisa makan dulu gitu. Karena salah satu untuk meningkatkan imun apa ini yang ada cuma sekarang ya makan. Ya saya telepon lah keluarga yang teringat sama makan apa. Jadi kan saya lontong gulai paku. Maka diantar lah, ya, saya telepon waktu itu 6:30. Alhamdulillah jam 8 lah diantar. Jam 9 saya udah makan 1 bungkus besar
lontong gulai paku. Itulah hari pertama saya makan setelah 12 hari tak makan, 10 hari mencret-mencret. Nah, sejak di situ mulai ada agak tenaga. Mulai saya bisa agak berdiri, berjalan ke dekat jendela supaya dapat matahari. Karena disuruh bergerak kan. Tapi waktu 12 hari itu, aduh, memang luar biasa. Saya mau pindah dari tempat tidur ke kursi atau tempat tidur ke kamar mandi itu aja luar biasa capeknya. Karena nggak ada tenaga, makan makan sementara mencret terus. Jadi sejak dia yang ke-12 itulah makan. Nah, dokter langsung terus kasih semangat. Alhamdulillah kalau Bapak ada mau makan, pesan aja. Walaupun dia tidak ungkapkan, tapi saya bisa baca. Bapak, apa yang Bapak inginkan pesan ke keluarga kalau nggak bisa makan di sini. Istilahnya kalau saya simpulkan, dokter itu bilang begini, kalau akibat makan ini gula Bapak naik, kita punya obat gula. Kalau akibat ini nanti tensi Bapak naik, kita punya obat tensi. Yang belum ada obat ini. Nah, cara ngobat itu makan. Nah, kita seperti itu. Tuh. Alhamdulillah saya di swab pada berikutnya sekitar tanggal berapa saya di swab? Sekitar tanggal 16 itu. 16 September ya. Tanggal 16 atau 17 itulah. Tanggal 23 sekitar jam 10.30 saya ditelepon oleh dokter. Dia kan pakai telepon video call ya terus dokter. Gimana Pak Marwan? Kondisinya gimana? Kondisi fisik udah agak enak, makan sudah oke. Cuma perasaan saya yang tidak enak sih. Loh kenapa? Saya mimpi tadi malam. Mimpi apa Pak? Bu dokter itu sudah tidak senang melihat saya di sini dan ibu menyuruh saya mengusir saya dari sini. Itu makanya sampai sekarang gak enak perasaan saya. Loh, kok bisa begitu? Karena saya yakin ibu mau mengatakan Pak Marwan alhamdulillah negatif dan Bapak boleh pulang. Oh begitu. Ya alhamdulillah. Kok tahu ibu itu? Ya perasaannya seperti itu Bu. Alhamdulillah Pak Marwan negatif dan sore ini boleh pulang. Kira-kira begitu. Kemudian di samping itu pihak rumah sakit setelah saya 1 hari di situ itu juga menyerahkan ke saya itu minyak kayu putih. Di samping obat-obat dokter itu dia juga memberikan obat kayu putih yang disarankan kepada saya kalau pakai ditaruh di masker buat dalam atau kalau lagi minum ambil air hangat diteteskan 3 tetes diminum atau basahkan telunjuk Bapak dengan kayu putih, taruh di tengah-tengah lidah. Dan saya merasakan itu saya terbantu. Karena pernapasan segala macam itu yang gatal-gatal yang saya bilang tadi itu agak ada leganya gitu. Nah itulah. Alhamdulillah sejak hari yang ke-12 itu makan lancar segala macam. Kemudian di swab 1 kali negatif. Swab yang kedua di masa saya sudah bisa makan itu dinyatakan sudah negatif. Jadi dirawat di rumah sakit itu saya selama lebih kurang 23 hari. Setelah saya itu dinyatakan positif, saya juga ditelepon oleh Pak Uun bahwa bukan ditelepon, saya menelpon ke Pak Uun, tolong dibantu. Ternyata keluarga saya sudah ambil inisiatif. Dia semua anak-anak saya, istri, kemudian semua yang waktu itu datang ke rumah sakit ketika saya di UGD itu langsung di swab. Begitu di swab, alhamdulillah negatif semua. Dan dampak sosial saya rasa ya mungkin pemahaman masyarakat kita terhadap COVID karena sudah sekian bulan ini mungkin pemahamannya sudah mulai bisa menerima. Jadi saya tidak merasakan hal itu, baik keluarga saya. Memang persoalannya kemarin itu begini, saya KTP sekeluarga itu kan cleansing. Jadi ketika saya dinyatakan positif itu, mungkin pihak sini mengontak di
Entah ke diskes, tak kemana, ke Kuansing, orang Kuansing menelpon puskesmas dekat rumah saya, orang rumah puskesmas di sana datang ke rumah saya, rumah kosong, disampaikan akan ada orang yang jaga depan rumah saya itu, dia yang jaga rumah, ditanya, gimana bapak, di mana dia sekarang? Bapak udah hampir sebulan nggak ada pulang katanya. Oh jadi nggak ada pulang sebulan ini? Nggak ada. Bapak ada ini nggak? Enggak. Itu aja. Jadi sehingga di kampung itu orang juga paham kalau saya sedang sakit itu. Tapi nggak ada pengaruh secara ini ya, karena mungkin setiap hari di TV di mana, dan saya juga begitu. Saya menghubungi orang-orang yang pernah ini dengan saya baik di kampung, walaupun udah lama dia ini, saya nyampaikan bahwa saya dinyatakan positif. Justru setelah saya seperti ini, saya kemarin mau berjemur di Pekanbaru ini kan agak susah kita buka baju, sementara berjemur itu diharapkan kalau bisa semakin banyak kulit kita ini terbuka kena matahari kan semakin bagus. Nah, udahlah, sambil refreshing saya balik kampung, pergi ke kebun, ya, buka baju, berjemurlah di kebun. Artinya apa? Ketika saya ketemu dengan orang-orang di situ, gimana kondisi? Alhamdulillah ada sehat. Justru saya memberikan pengalaman-pengalaman saya ke dia supaya mereka juga nggak kena, supaya harus pakai masker tuh memang harus kita ini kan, untuk pencegahan itu minyak kayu putih tolong harus dibawa, biasa berikan nasi itu gitu. Memang minyak kayu putih itu akan lebih bagus kalau kita masukkan ke periuk, kita masukkan air agak 2-3 gelas, dimasak, begitu udah masak buka tutupnya, uapnya itu yang dihirup gitu. Itu lebih masuk ke dalam pernapasan kita itu gitu. Karena itu juga sangat membantu. Jadi penerimaan masyarakat baik di lingkungan rumah saya Pekanbaru nggak biasa aja. Begitu saya pulang saya ngobrol begini begitu, dan saya jelaskan dan saya dinyatakan begini. Nggak ada, alhamdulillah dari masyarakat dan pihak keluarga bisa secara ini dengan tetap kita memperhatikan protokol COVID ya, seperti sekarang kita kata ngobrol, tidak ada apa-apa, cuman tentu saya juga yang harus membatasi apa, makanya saya begitu lama di rumah 24 hari, 23 hari, 24 masuk di hospital. Setelah dinyatakan negatif dan sudah bisa pulang ke rumah, disuruh istirahat 14 hari, justru saya 20 hari gitu. Supaya kita juga betul-betul. Setelah 20 hari saya cek lagi ke rumah sakit, walaupun bukan rapid, walaupun bukan swab, tetapi saya minta cek kondisi saya, suhu gimana, tensi gimana, peredaran oksigen di tubuh gimana, dan seterusnya. Dan alhamdulillah dokter mengatakan ya tinggal bapak lagi harus menjaga, walaupun sudah dinyatakan baik begini, tapi juga harus tetap menjaga kondisi tubuh bapak supaya fit, jangan sampai terlalu lelah gitu. Itu nasihatnya gitu. Dan alhamdulillah ya seperti dilihat sekarang ini udah mulai agak berisi balik. Mungkin kemarin itu memang hilangnya 7 kilo gitu. 7 kilo, makanya begitu saya sampai di rumah, anak perempuan saya, anak bontot saya itu, begitu saya lihat masuk rumah, mungkin dia terkejut karena menengok kondisi ini udah agak menyusut kan, tapi secara ini enak, ringan. Yang diambil pertama apa? Timbangan. Anak saya masih SD itu diambilin timbang, suruh saya timbang. Berat badannya itu ketahuan nyusutnya 7 kilo. Ya memang kita harus banyak konsumsi vitamin C. Yang paling bagus lagi ya lemon. Setiap pagi sebelum kita, setelah gosok gigi mungkin atau apa, belum sarapan lupa minum lemon itu. Tapi jangan dicampur, murni gitu. Kita itu gejala tidak gejala atau dalam kondisi bagaimanapun kita memang harus ketat menjalankan protokol COVID ini. Jarak 1 meter, harus punya masker, rajin cuci tangan, kondisi tubuh harus dijaga dengan konsumsi saya bilang itu tadi.
nggak usahlah terlalu menurutkan selera dulu yang bisa menimbulkan bisa kita sakit perut atau bisa demam panas. Pokoknya batasilah itu untuk saat ini. Ya kalau bisa kalau makan kita buah banyaklah makan jeruk. Ya mau jeruk manis, jeruk nipis, lemon, apa saja. Kata dokter kan makin asam jeruk itu makin tinggi nilai vitamin C-nya. Nah ini juga yang harus kita ini. Jadi kita ada gejala atau tidak, sakit atau tidak, kita harus menjaga kebugaran kita, itu yang paling penting. Karena kalau imun kita sudah kuat, ya insya Allah. Kalau dokter yang kemarin rawat saya itu, dia juga bilang begitu ke saya, bahwa Pak Marwan ini luar biasa katanya. Dan patut Bapak bersyukur sekali. Setelah saya sehat ini, dan saya kan kontrol beberapa hari yang lalu, setelah saya kontrol itu yang dikatakan saya, Bapak patut bersyukur, Bapak ini luar biasa. Kenapa? Karena Bapak punya penyakit bawaan. Orang yang punya penyakit bawaan terkena ini, virus ini, itu merupakan vitamin, merupakan pupuk untuk penyakit yang Bapak bawa itu. Dia akan lebih berkembang. Memang saya buktikan, gula darah saya fluktuasinya luar biasa, tensi saya rutin saya kan gula dengan tensi, itu fluktuasinya luar biasa. Jadi kalau kita sudah punya penyakit bawaan itu kalau menurut dokter bilang, Bapak luar biasa ini bisa keluar rumah sakit setelah 24 hari. Satu hari dia mungkin 23 hari di sana, ayah ke-23 saya udah bisa keluar. Luar biasa Pak. Pengalaman kami gitu ya. Ketika merawat orang yang punya penyakit ini, paling cepat 2 bulan keluar Pak. Kalau enggak kita mungkin atau mengikhlaskan gitu. Sampai dia ngomong begitu ke saya. Nah, dan alhamdulillah saya sampai hari ini kan ada juga EWA dengan orang rumah sakit. Kenapa? Jadi begini, saya juga terima kasih ke pihak rumah sakit. Saya begitu masuk, saya dikasih ruangan besar sekali. Ada dapur, ada ini. Ya saya terima kasih, walaupun saya tak butuh sebetulnya untuk ruangan seperti itu. Nah, setelah seminggu saya di situ, orang rumah sakit datang ke saya, tapi agak ragu-ragu nyampaikan gitu. Saya pikir masalah penyakit saya. Pak, enggak apa-apa kami ngomong. Ya enggak apa-apa, sampaikan aja. Memang ada apa kira-kira? Enggak, ini sebetulnya hak Bapak. Bapak mau terima, alhamdulillah, enggak pun ada masalah. Soal apa? Sih? Ya, sekarang ini pasien ngantri banyak di bawah yang belum dapat kamar. Ada satu keluarga 5 orang, suami istri 3 anak. Ya, satu orang ini kalau umpamanya yang satu orang 2 orang tuh digabung dengan Bapak kan tidak mungkin. Sama aja kan tidak isolasi. Ruang perawat udah direhab untuk dijadikan ruang isolasi. Sementara belum juga cukup. Ada ruang lain, memang malam-malam orang tuh bekerja memasang horden, minimal dibatasi dengan horden dulu kan. Jadi kalau Bapak umpamanya mau kami pindahkan ke ruang depan, alhamdulillah. Kalau enggak apa-apa, karena ruangan ini memang sudah disediakan untuk Bapak. Maaf sekali saya sih, tidak punya nilai kemanusiaan rasanya saya. Orang di bawah masih ngantri, nggak punya kamar. Dan dari awal saya sebetulnya nggak mau di ruang sebesar ini. Pindahkan, rapikan, disinfektan ruangan itu, pindahkan saya segera ke sana. Biar orang itu bisa cepat kemari itu. Akhirnya dia lapor ke dokter menyampaikan oke, langsung dibersihkan ruangan yang depan itu, dekat saya juga. Habis itu setelah rapi, barang-barang saya dipindahkan dan segala macamnya. Akhirnya saya pindah ke ruang depan. Begitu saya pindah, begitu selesai, ya sekitar selesai 1 jam lah, atau 2 jam mungkin, mereka bersihkan ruangan saya, dibersihkan, disterilkan segala macam. Setelah itu orang tuh masuk ke keluar. Walaupun saya tidak ketemu, tapi saya bisa nengok dari apanya bahwa memang alhamdulillah memang anak beranak itu. Nah, saya ketemu dengan dia ketika kami cek labor. Oh, ini orang yang di depan gitu.
Nah, dan masih ada juga yang lain lagi. Makanya malam itu orang tetap yang ruang tamunya tadinya 4x8 dipotong jadi 4x4 supaya bisa menampung orang gitu. Yang tadinya mungkin ini untuk ruangan apa dijadikan ruang isolasi. Karena waktu saya datang ke sana itu kalau tidak salah saya sesuatu bilang cuma 3 orang kami di atas itu. Tapi setelah saya beberapa hari di situ nambah 5, nambah 4, nambah ini gitu. Memang cepat penambahannya waktu itu waktu saya di rumah sakit itu. Dan alhamdulillah memang waktu saya hari yang ketiga itu kami sama-sama cek labor buat ini buat itu, dan alhamdulillah beberapa orang itu kami dinyatakan itu negatif, sembuh dan boleh pulang. Termasuk yang anak beranak di depan saya. Jadi mereka itu cuman ya lebih kurang 2 minggu atau 15 harian lah di ruang itu. Karena saya duluan seminggu dari dia, tapi pulangnya sama dengan saya. Makanya si apa itu bilang, ya mudah-mudahan Bapak sembuh Pak, dengan semangat ingin bantu orang kayak gitu. Kami yakin Bapak bisa sembuh. Ada gitu kan pula sama perawat usaha amin gitu. Kira-kira begitu. Disuruh isolasi di rumah itu 14 hari. Nah, setelah 14 hari saya telepon ke rumah sakit, ke dokter. Ya Kak, saya mau cek Pak, ini udah hari ke-15. Saya mau cek, karena saya kan rawat rutin tiap bulan. Ada obat yang terus harus saya konsumsi kan. Nah itu kan udah nggak ada, udah habis. Nah saya mau kontrol Pak, mau cek. Jadi sarankan dia Pak Marwan, kalau kami bisa menyarankan sekarang ini hari Jumat, Bapak hari Selasa kemarin, supaya kondisi Bapak ini berarti 14 hari ditambah lagi Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, ditambah 4 hari, berarti 18 hari. Nah, lantas isolasi di rumah, saya juga konsultasi bagaimana isolasi di rumah. Yang penting Bapak beraktivitas, berinteraksi dengan keluarga yang gak ada masalah, tapi tetap menjaga protokol COVID. Karena isolasi di rumah itu kadang-kadang kan kita kurang disiplin tuh. Nah, isolasi di rumah itu sebetulnya lebih kepada menjaga kondisi tubuh kita supaya lebih fit, makan kita bisa lebih ini, dan juga tetap menjalankan protokol COVID dengan ketat. Nah, terus saya tanya juga, kalau umpamanya saya udah suntuk juga ini udah sekian lama, kalau saya ingin putar-putar supaya mata ini bisa agak lebih ini, gimana? Asal Bapak tidak masuk ke kerumunan, itu aja. Jadi mungkin Bapak terasa segar dan badan ini, justru dianjurkannya selama isolasi di rumah itu Bapak pakai masker, jalan pagi gitu di dekat rumah itu aja. Makanya saya jalan pagi di rumah itu. Asal ada matahari saya keluar rumah. Yang dianjurkan gitu. Jadi isolasinya di rumah sakit pun sebetulnya kita dianjurkan seperti itu. Ya, tapi tidak gabung dengan yang lain. Nah, itu, tapi secara ini terus terang, begitu kita masuk dan kondisi saya memburuk waktu itu karena ada mencret ada ini, memburuk itu maksud saya seperti itu, bukan buruk yang lain. Itu yang pertama kita ingat itu kematian, jujur kematian yang terbayang oleh kita dijemput seperti protokol COVID, diantar ke kuburan pakai protokol COVID, tidak ada orang, itu menghantui kita. Di samping itu juga ya kalau kita sudah seperti itu kan kadang-kadang sakit itu mendekatkan diri kepada Allah kan gitu kan. Ya itu makanya ketika begitu badannya sepanas apa segala macam itu, ya Allah 39,8 kau beri panas di tubuhku, aku nggak sanggup. Bagaimana dengan api nerakamu ya Allah? Itulah selalu yang terucap. Bagaimana dengan api nerakamu ya Allah? Nah, tuh, mohonlah begini begitu. Terus yang kedua, kalau secara keduniaan, ya karena anak juga masih kecil, anak aja, yang lain tak ada apa. Mau ini, mau itu, aduh ya Allah selamat anak saya. Itulah kira keluarga saya.
Kami kita berdoa juga supaya kita ini, negeri ini segera sirna COVID ini, sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Itu aja yang mendoakan secara umum, lebih khusus ke keluarga. Dan memang kita ada terbayang, ini pulang ini enaknya saya pergi ceramah kemana-mana tentang apa yang saya alami ini, sekaligus bagaimana pendekatan diri kepada Yang Maha Kuasa. Kenapa? Saya begitu pandai berdiri setelah pandai bisa makan. Ada cahaya matahari kuat, saya buka gorden, saya langsung merapat ke jendela itu. Lihat saya keluar, begitu banyak pohon-pohonan tumbuh, mulai dari rumput, tumbuhan kecil, tumbuhan besar yang saya lihat. Langsung terbayang saya, kita juga melihat betapa banyak manusia lalu lalang di bawah itu. Saya membayangkan juga betapa banyak hewan, binatang, ternak yang ada di bumi ini. Betapa luas lautmu ya Allah, betapa besar gunungmu ya Allah. Tapi hanya kau sinari hanya dengan satu matahari saja. Apapun yang ada di atas bumi ini, di dalam bumi ini, hanya kau atur, kau sinari hanya dengan satu matahari saja. Betapa besar kau ya Allah. Itu yang terbayang oleh kita. Memang akan membangkitkan nilai-nilai spiritual kita pada saat seperti itu. Cuman kadang-kadang setelah ada gini, kesadaran kita mungkin kadang-kadang mulai pula lagi menurun. Diberi cobaan kadang-kadang naik lagi nilai-nilai. Ini yang kita kadang yang manusia kita ini gitu. Mungkin apakah ada di manusia lain atau saya aja yang begitu, saya juga nggak tahu gitu. Tapi itu yang terbayang oleh saya ketika melihat dari lantai 6 itu tumbuhan. Ya Allah, apalagi matahari begitu bersinar waktu itu kan. Ya Allah, luasnya dunia ini, laut, ikan, semua binatang, hewan, tumbuhan, manusia, hanya kau sinari dengan satu matahari saja. Siapa yang sanggup? Kira itu. Ini yang kadang-kadang ingin saya selalu sampaikan di mana saja kepada masyarakat. Makanya ketika saya ketemu ngobrol, itulah yang saya sampaikan.